Kalau melihat untuk komitmen investasi di 2022 mendatang, sektor apa sebenarnya yang diincar begitu dan bagaimana timeline-nya, Bu? Nah, untuk sektor-sektor yang kita incar, tentu adalah sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan juga ya. Pertama itu adalah infrastruktur, baik toll road, seaport maupun airports. Ini kan ada banyak. Toll road ada banyak ruas, seaports ada beberapa, dan airports juga ada beberapa. Kemudian seperti saya sampaikan, kita masuk ke infrastruktur digital, kita juga masuk ke kesehatan, dan juga energi terbarukan. Banyak sekali investor juga menanyakan investasi yang ramah ESG. Itu juga kita siapkan di luar energi terbarukan, kita siapkan beberapa hal lain yang juga sekarang masih dalam pembicaraan tahap awal yang belum bisa kami sampaikan secara detail di sini. Untuk infrastruktur digital misalnya Ina sedang mengeksplorasi berbagai investasi ya, seperti hyperdrive data centers, unicorn, atau berbagai usaha rintisan dengan nilai pasar yang tentu cukup tinggi di atas $1 miliar karena memang dengan masuknya Ina baik di IPO maupun di direct investment itu biasanya ikut mengundang strategic investor lain untuk masuk di BUMN atau perusahaan tertentu. Ina sebenarnya tidak harus ke BUMN, akan tetapi di awal-awal ini memang banyak proyek itu terkait dengan BUMN. Mhm. Bu, usai beberapa kunjungan negara kemarin, bagaimana sih sebenarnya antusiasme investor global masuk ke Indonesia dan ke depan juga apa ada komitmen-komitmen yang sudah berhasil didatangkan begitu untuk berinvestasi masuk ke Indonesia, Bu? Kalau komitmen gelondongan tentu banyak ya, akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi hingga menjadi realisasi itu kita perlu pembicaraan yang sangat detail by project, by asset type, dan juga by strategic investor type gitu ya. Nah jadi memang dari hasil-hasil kunjungan ke luar negeri kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan banyak pledge dan sekarang Ina sedang menganalisa satu persatu, dicocokkan dengan aset yang kita miliki dan juga dengan prioritas Ina di awal ini. Karena bagaimanapun kan Ina juga masih terbatas modalnya, sehingga kita juga mempunyai prioritas terhadap mana yang lebih dahulu dilakukan. Tapi so far yang sudah berhasil mendekati akhir dari pipeline itu biasanya memang terkait dengan seberapa siap aset yang untuk diakuisisi ini ya. Oleh karena itulah IPO kemarin termasuk salah satu disbursement investasi yang pertama gitu dan mudah-mudahan dalam waktu dekat toll road juga sudah bisa direalisasikan. Mhm. Oke, concern investor asing sebelum masuk ke Indonesia apakah ada permintaan khusus atau seperti apa, Bu? Nah, kalau investor ini permintaannya macam-macam, Mas. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mau masuk ke satu negara pasti pertanyaannya banyak ya. Tapi memang Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar. Jadi kalau soal potensi justru kita tidak ditanyakan. Yang ditanyakan tentu langsung satu persatu mengenai aset ya. Misalnya ada yang tertarik masuk toll road tertentu, langsung bicara secara teknis. Nah, Ina ini agak berbeda dengan kalau kita membangun jalan yang dibiayai oleh APBN misalnya atau PPP gitu ya. Kalau yang melalui Ina ini adalah memang aset-aset yang sudah commercial level gitu ya. Jadi kalau yang belum komersial perlu blended financing, perlu bantuan fiskal itu levelnya bukan masuk di Ina. Nah, tentu commercially driven ini adalah pertanyaan yang ditanyakan apakah match antara resiko yang dihadapi investor dan juga return yang diberikan dan lain sebagainya. Banyak juga yang menanyakan terkait fasilitas, misalnya fasilitas apa yang didapatkan terkait juga fasilitas perpajakan. Dan juga tentu kepastian hukum dan sekarang banyak juga investor sudah mulai menanyakan ESG related factors ya. Dan Mhm. Ina pemerintah juga sekarang kan sedang gencar untuk membuat investasi ke Indonesia itu lebih ESG friendly.